Halo, welcome back to my YouTube channel. Tentunya masih bersama Bu Nurul di mata pelajaran biologi. Biasakan untuk menonton videonya sampai habis. Jangan ada yang di-skip agar materinya tersampaikan dengan baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat untuk belajar biologi. Ingat ya, bentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Jadi tetap giat belajarnya gitu ya. Yang malas-malasan dibuang dulu malasnya agar nanti waktu penilaian akhir semester bisa mendapatkan nilai yang memuaskan gitu. Dan tidak bosan-bosannya Bu Nurul mengingatkan untuk anak-anak ibu yang masih rajin belajar di rumah, jangan lupakan untuk melaksanakan sholat fardunya dan usahakan untuk melaksanakan sholat fardunya di awal waktu. Nah, pada hari ini Bu Nurul akan membahas materi baru di KD 3.5 yaitu tentang sistem gerak. Untuk KD, indikator dan juga tujuan pembelajarannya silahkan dibaca ya. Nah, yang pertama kita bahas pengertiannya dulu. Jadi sistem gerak itu merupakan sistem organ yang ada pada tubuh manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Nah, organ yang berperan dalam sistem gerak itu ada dua macam, yaitu ada rangka dan juga ada otot. Nah, rangka itu sendiri merupakan alat gerak pasif yang ada pada tubuh manusia. Kenapa dikatakan alat gerak pasif? Jadi rangka itu tidak bisa bergerak kalau tidak ada otot gitu ya. Jadi rangka itu sendiri tersusun atas tulang-tulang. Nah, jadi rangka tersusun dari jaringan tulang rawan dan juga jaringan tulang sejati. Kemudian yang kedua tadi ada otot. Kalau rangka tadi alat gerak pasif, diingat-ingat, otot ini merupakan alat gerak aktif. Jadi yang bisa menggerakkan rangka kita, tulang-tulang kita ini adalah otot. Nah, otot itu sendiri tersusun atas jaringan otot. Nah, baik, kalau tadi sudah disebutkan organ yang berperan dalam sistem gerak itu ada dua, ada rangka dan juga otot. Kita bahas dulu yang rangkanya tadi. Yang rangka dengan pengertian yang masih sama, yaitu sebagai alat gerak pasif yang mana tersusun dari tulang yang saling berhubungan. Kita bahas dulu nih fungsi dari rangka yang ada pada tubuh kita. Yang pertama tentunya tadi sebagai alat gerak pasif. Kemudian yang kedua, kita punya rangka nih, bentuk tubuh kita bisa seperti ini. Berarti rangka fungsinya untuk memberi bentuk tubuh. Kemudian yang ketiga, fungsi dari rangka yaitu untuk menopang atau menyokong berat tubuh kita. Yang keempat, untuk melindungi organ vital tubuh kita. Kemudian yang kelima yaitu sebagai tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang belakang. Dan yang terakhir yaitu sebagai penyimpanan kalsium dan juga fosfor gitu ya. Bisa difahami karena fungsi yang sudah Ibu sebutkan? Oke, kalau bisa kita lanjut pembahasannya. Lanjut, berdasarkan letaknya, rangka itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada rangka aksial, yang kedua ada rangka apendikuler. Nah, kita bahas dulu yang rangka aksialnya secara singkat ya. Ya, rangka aksial itu sumbu tubuh, jadi ada di tengah-tengah. Coba bisa ada yang tahu apa saja yang termasuk rangka aksial? Nah, yang pertama ada tengkorak kita nih, kemudian ada tulang rusuk, ada tulang dada, kemudian ada tulang belakang. Nah, yang kedua untuk rangka apendikuler sendiri itu merupakan di sekitar sumbu tubuh gitu, letaknya di kanan dan kiri dari sumbu tubuh. Jadi biasanya berjumlah sepasang. Untuk lebih lengkap, baik, di sini Ibu tampilkan gambar dari bagian-bagian tengkorak. Jadi tulang penyusun tengkorak itu ada 22 tulang yang mana dibagi menjadi dua, ada bagian kranium dan juga bagian tulang wajah. Kita bahas yang kraniumnya dulu nih. Kranium tersusun atas 8 tulang. Yang pertama ada frontal atau dahi, kemudian ada parietal atau ubun-ubun yang jumlahnya ini ada 2, kemudian ada oksipital atau kepala belakang ini 1, temporal atau pelipis, ada sphenoid atau baji, dan ethmoid atau tulang tapis. Kita lanjut ke bagian wajah. Nah, ini yang pertama ada maksila atau rahang atas, kemudian ada mandibula atau rahang bawah, ada zigomatik atau pipi, lakrimal tulang air mata, kemudian ada nasal tulang hidung, ada vomer tulang rongga hidung, ada palatina tulang langit-langit mulut.
Kita lanjut, sekarang Ibu bahas tulang dada dan juga tulang rusuk sekaligus ya. Nah, dilihat pada gambar, tulang dada itu hanya ada satu tapi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada manubarium atau tulang hulu, kemudian yang di tengah ini ada mesosternum atau tulang dada tengah, kemudian ada processus xiphoid atau tajuk pedang. Lanjut ke tulang rusuknya, tulang rusuk itu berjumlah 24. Yang pertama ada Costa Vera atau rusuk sejati, itu jumlahnya ada 7. 7 itu kali 2 ya, kanan dan kiri. Jadi jumlahnya 14. Kemudian ada Costa Spura, itu tulang rusuk palsu. Jumlahnya itu ada 3 pasang, 3 kali 2. Kemudian ada Costa Fluctuantis atau rusuk melayang, itu jumlahnya ada 2 kali 2, jadi ada 2 pasang. Semuanya apabila dijumlahkan berjumlah 24. Baik, sekarang kita lanjut ke ruas tulang belakang. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengulas lagi tadi kalau yang tulang tengkorak itu fungsinya untuk melindungi otak, kemudian melindungi alat indera kita seperti mata dan juga pendengaran. Kemudian untuk rusuk dan juga tulang dada itu berfungsi untuk melindungi organ dalam kita, yaitu berupa paru-paru dan juga jantung. Untuk tulang belakang ini memiliki fungsi untuk menopang kepala dan bagian tubuh lainnya, melindungi organ dalam tubuh, tempat melekatnya tulang rusuk, dan menentukan sikap tubuh. Nah, untuk ruas tulang belakang itu berjumlah 26 tulang, yang mana yang pertama ini ada vertebra cervicalis atau ingat aja tulang cervicalis gitu ya. Tulang leher ini jumlahnya ada 7, kemudian ada torak, vertebra thoracolis atau tulang punggung, jumlahnya ada 12. Kemudian ada vertebra lumbar, tulang pinggang, jumlahnya ada 5. Kemudian ada vertebra sacralis, tulang sakral, tulang kelangkang, ini jumlahnya juga ada 5. Kemudian ada coccygeus atau tulang ekor, itu jumlahnya ada 4. Kita lanjut ke rangka apendikuler yang mana berjumlah 126 buah, meliputi gelang bahu, anggota gerak atas, gelang panggul, dan juga anggota gerak bawah. Kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk gelang bahu sendiri itu hanya ada 2 tulang, ada scapula dan clavicula. Scapula atau biasa disebut tulang belikat itu jumlahnya ada 2 ya, kanan dan kiri sepasang. Kemudian ada clavicula yang disebut dengan selangka, itu jumlahnya juga ada 2, sepasang kanan dan kiri. Jadi untuk gelang bahu sendiri itu jumlahnya ada 4 tulang. Kemudian untuk anggota gerak atas, yang pertama ini ada humerus atau lengan atas, jumlahnya sepasang sama jadi 2. Kemudian radius atau tulang pengumpil, jumlahnya juga 2. Ada ulna atau tulang hasta, jumlahnya juga 2. Ada karpal nih, pergelangan tangan kita, 2 dikali 8, jadi 2-nya itu sepasang, kali 8-nya itu 1 karpal itu ada 8 tulang. Kemudian ada metakarpal nih, telapak tangan kita. Telapak tangan itu ada 2 dikali 5, 2-nya itu karena sepasang kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri. 5-nya itu masing-masing metakarpal itu punya 5 tulang. Kemudian ada falangus, ruas jari, 2 kanan dan kiri, jari kanan dan juga kiri, dikali 14, jadi ruas tulang jari kita kalau dihitung itu ada 14. Selanjutnya ada gelang panggul. Nah, gelang panggul ini terdiri atas 3 pasang tulang yang bersatu. Jadi dihitungnya 1 tulang walaupun dia ada 3 bagian dan itu jumlahnya sepasang gitu. Berfungsi untuk menyangga berat tubuh serta melindungi bagian dalam rongga pelvis yang berisi organ kandung kemih dan organ reproduksi pada wanita. Bagian-bagiannya diantaranya ada ilium atau tulang usus, ini sepasang, ada pubis atau tulang kemaluan juga sepasang, kemudian ada tulang duduk atau ischium, ini juga sepasang. Kita lanjut ke anggota gerak bawah. Yang pertama itu ada femur atau paha, itu jumlahnya 2, kanan dan kiri. Kemudian ada patella atau tempurung lutut, jumlahnya juga ada 2, kanan dan kiri. Ada tibia atau tulang kering, jumlahnya juga ada 2, kanan dan kiri. Kemudian ada fibula atau tulang betis, jumlahnya ada 2, kanan dan kiri. Ada tarsus, pergelangan kaki, itu jumlahnya ada 2, kanan dan kiri, yang masing-masing 1 tarsus tersusun atas 7 tulang. Kemudian ada metatarsus atau telapak kaki, kanan dan kiri, jadi masing-masing terdiri dari 5 tulang. Ada falangus atau ruas jari yang masing-masing terdiri dari 14 tulang, kanan dan kiri, jadi sepasang gitu ya. Nah, itu
itu tadi materi tentang sistem gerak satu, semoga bisa kalian pahami dan kalian juga bisa menjelaskan kembali apa yang sudah Bu Nur sampaikan. Cukup sekian pertemuan kita hari ini, semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya ya.